Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini video saya menerjemahkan dari channel Arabic 101 ya, sangat bagus ilmunya. Jadi berbicara mengenai 7 qiraah sab'ah ya. Terdapat variasi bacaan, jadi tidak benar dengan fitnahan-fitnahan kaum kafir ya di luar negeri ataupun di Indonesia. Seperti misalnya oleh Christian penipu, J. Smith, Hatun ya. Yang di Indonesia dicontoh oleh Bekatul Al-Bahlul ya. Berbeda dengan varian dalam Bible ya. Peristiwa yang sama tetapi bervariasi ceritanya. Contohnya yang terbitan cetakan dari LAI berbeda dengan King James Version dan seterusnya dan seterusnya. Ada hal menarik ya ketika Ustadz Alwan berdialog atau berdebat lintas agama dengan Bekatul Al-Bahlul ya. Memberondong dengan pertanyaan tetapi begitu dijelaskan nggak mau terima. Padahal si Bekatul Al-Bahlul ini ya membaca surat Al-Fatihah saja terbata-bata nggak bisa. Lalu so tahu mentafsirkan Al-Quran ya. Nah ini sangat lucu lah. Terus kemudian pertanyaan yang saya ngakak guling-guling itu ketika si Sofia Al-Bahlul menanya kepada Ustadz Alwan. Apakah malaikat Jibril bolak-balik 7 kali turun dari langit naik lagi ya, turun dari langit ke bumi naik lagi ke langit 7 kali gitu ya, untuk dapat memperoleh pengesahan dari 7 bacaan ini ya. Jadi dia secara iman juga nggak sampai akalnya, terus kemudian secara sains juga nggak mampu memikirkan ya. Di dalam fisika kuantum itu kan kecepatan cahaya merambat sangat cepat ya, 300 km per detik. Nah malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Jadi wanfilah dari semua ini yang perlu kita ingat garis bawahi adalah 7 bacaan ini mungkin berbeda dalam penulisannya, mungkin berbeda dalam lafaznya, tapi tidak pernah mengubah arti dan makna. Jadi tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran ya. Seperti yang Allah katakan ya. Di dalam Al-Quran termaktub, sekiranya engkau ragu Al-Quran ini karangan Muhammad, maka pastilah engkau akan mendapati banyak kontradiksi. Tapi tidak satu pun ayat-ayat dalam Al-Quran itu berkontradiksi ya. Jadi saya harap untuk kedepannya saya bisa di dalam seri Bincang Bintang mengundang orang yang ilmunya lebih tinggi dari saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Dan juga video kelanjutan dari video ini bila saya ada waktu akan menampilkan ya seorang muslimah yang cukup pengetahuannya bagus tentang 7 qiraah sabah ini. Silahkan di-share ya ke grup-grup kepada keluarga kita sehingga kita memperoleh ilmu tentang hal ini. Begitulah Iwan Filah, semoga bermanfaat video kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya Allah Maha berilmu, tambahlah ilmuku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda menulis color seperti ini atau seperti itu? Anda mengucapkannya privacy atau privacy, garage or garage. Semua ini benar ya, walaupun berbeda penulisan dan pengucapan dalam bahasa Inggris ya. Ini yang disebut variasi. Bahasa Inggris bukanlah satu-satunya yang memiliki variasi. Bahasa Arab juga demikian ya, memiliki variasi bergantung di mana pengucapannya. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab ya, memiliki juga beberapa variasi. Nah, dalam video ini kita akan membahas konsep variasi bacaan di dalam Al-Quran ya.
dengan menjawab pertanyaan pertama. Apa sih yang dimaksud dengan 7 ahruf dalam Al-Quran? Ahruf itu sendiri artinya apa? Ketika Al-Quran diturunkan 1400-an tahun yang lalu ya, itu memiliki beberapa perbedaan pengucapan, perbedaan penulisan, struktur grammarnya, kemudian urutan kata-katanya ya. Jadi terdapat beberapa variasi. Al-Quran tidak hanya memiliki satu ragam bacaan ya, tetapi 7 ragam bacaan yang disebut dengan harf. Ada 7 harf ya. Nah, 7 ahruf ini disebut dalam bahasa Arabnya ada al-ahruf as-sab'ah ya. Ini mewakili 7 variasi atau model bacaan ya. Jadi tentang bacaan ini semuanya legitimasinya oleh Nabi Muhammad SAW, bermuara kepada beliau ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi di luar yang 7 ini kita nggak boleh ngarang-ngarang bacaan dengan gaya bacaan sendiri ya. Lalu pertanyaan kedua, kenapa kita memiliki 7 ahruf ini ya? Nah, itu ada rahmat kemudahan dari Allah. Yang pertama adalah untuk memudahkan pembacaan. Nah, contohnya di dalam ayat ini ya, kita lihat di kata terakhirnya ya, seperti yang di garis bawah dan tanda panah merah ini. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Karena dalam beberapa dialek bahasa Arab ya, ada dialek yang tidak menggunakan hamzah qat'iyah, jadinya ini dimaksud tidak lain hanyalah untuk memudahkan ya di dalam ayat yang sama. Nah, sekarang ini kita ambil contoh lagi. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Jadi jelas ya ikhwan fillah ya, perbedaannya itu tidak lain adalah dimaksudkan untuk memudahkan pembacaan dari beberapa dialek Arab yang berbeda ya. Lalu yang kedua ya, untuk memperdalam arti dari sebuah ayat tanpa berkontradiksi. الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Nah, jadi di dalam variasi bacaan yang pertama ya, kutilu itu artinya telah terbunuh ya. Jadi di sini yang di garis merah ya, waladzina kutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Nah, ini dengan yang di variasi lainnya qatalu ya. Ini telah berperang ya. Jadi artinya ini sama walaupun pengucapannya berbeda, maknanya tetap sama ya rekan-rekan. Jadi inilah ya mukjizat dari Al-Quran ya, untuk memperkaya arti walaupun penulisannya berbeda, pengucapannya berbeda, namun demikian maknanya tetap sama dan tidak berkontradiksi. Sekarang untuk alasan yang ketiga ya, kenapa kita memiliki 7 ahruf ini ya. Ini adalah untuk menantang ya orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran bahwa variasi-variasi bacaan ya tetap konsisten dalam makna. Nah, itu di situ nomor 3 ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Jenis-jenis perubahan apa sih yang kita dapati di dalam 7 model bacaan ini ya, 7 ahruf ya. Yang pertama adanya perbedaan di dalam kata benda ya. Itu ada yang dituliskan tunggal dan jamak ya. Contohnya والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون.
Di dalam kedua variasi bacaan itu ya, amanatihim itu adalah jamak dan amanatihim itu adalah tunggal. Lalu perubahan berikutnya adalah perubahan kata kerja ya, verb conjugation seperti contoh ini. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. Jadi jelas ya Iwan Filah, walaupun tampaknya berbeda tetapi mengandung makna yang sama. Untuk selanjutnya ya, ini adanya penambahan atau pengurangan sebuah kata berkaitan dengan sintaktik. Contohnya seperti ini. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Jadi perhatikan ya Iwan Filah, itu kedua gaya bacaan hanya berkaitan dengan masalah sintaktik ya. Jadi arti dan maknanya tetap sama. Lalu yang terakhir adalah mengenai hukum tajwid ya, seperti di dalam contoh ini. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Contoh yang lainnya. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. Jadi Iwan Filah sudah paham sekarang ya apa yang dimaksud dengan 7 ahruf ya, qiraah sab'ah, lalu mengenai apa perubahannya namun tetap mengandung arti dan makna yang sama. Sekarang nomor 4 ya, apa sih yang dimaksud qiraat? Nah, ini kan bentuk plural ya, singularnya adalah qiraah ya. Qiraah adalah sebuah cara membaca ya dari qiraah master atau qori. Nah, qiraah master ini ya memilih salah satu dari 7 bacaan atau 7 araf tadi. Sekarang mari kita lihat ya untuk memahami lebih jauh di dalam surat Al-Fatihah ya. Nah, ini kita bisa memilih beberapa variasi ya, tetapi tidak diterangkan seluruhan lah ya. Contohnya di kata Malik ya, bisa dibaca panjang Maliki atau Malik ya. Arti dan maknanya tetap sama, raja dan penguasa di hari akhir ya. Nah, juga kemudian dari Sirotol Mustaqim ya, ada yang membacanya ringan seperti sin dan juga yang menjelang-menjelang zai ya. Jadi sirotol, terus ada juga yang zirotol ya. Kemudian kita maju lagi ya. Nah, sekarang kita maju lagi ya di kata alaihim. Ini ada juga yang membacanya dengan alaihum atau alaihumu. Nah, jadi qiraah master tuh akan memilih ya dari 7 variasi bacaan ya. Dari pilihan ini ya, itulah yang disebut dengan qiraah ya. Kemudian kita telah mengetahui bahwa ada 10 qiraah master ya, yang kalau digabungkan mereka akan didapati 7 qiraah ya. Di description akan saya berikan linknya. Jadi ke-10 qiraah master ini ya, mereka langsung belajar atau mendengar dari Rasulullah tentang 7 bacaan ya. Tiap-tiap qiraah master ini memiliki 2 orang murid ya, yang disebut rawi atau narator ya. Contohnya adalah Asim Al-Kufi ya. Nah, ini adalah qori ya, qiraah master ya. Dia mengajarkan kepada 2 muridnya, Hafs dan
Zu'bah. Dan kita sekarang memiliki narator ya, rawi yang Hafs adalah murid dari Asim. Murid-murid dari kedua student ini disebut torik ya, atau metodenya. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya ya, dari dua narator yang berbeda. Qalu atattakhiduna huzwa. Qalu atattakhiduna huzwa. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya, ada 7 gaya bacaan, 7 ahraf ya. Apakah kita bisa nih memilih ya dari ketujuh itu? Jawabannya iya. Pilih saja yang sudah dikonfirmasi qiraatnya ya. Karena semuanya itu sudah dilegalisasi, disahkan oleh Nabi Muhammad SAW cara membacanya ya, ada 7 ahraf itu. Jadi kalau ahraf itu dianggaplah semacam dialek ya, dapatkah kita menggunakannya untuk dialek Arab sekarang nih? Jawabannya enggak ya. Karena Allah itu memberikan kemudahan atas 7 ahraf itu, di mana arti dan maknanya tidak berubah dan tidak saling berkontradiksi. Nah, sekarang kalau kita ambil contoh ya, dialek zaman sekarang nih, bukan 7 ahraf Al-Quran ya, contohnya dialek Sudanis ya. Mereka biasa membaca qaf dengan goy ya, contohnya di sini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jelas ya bahwa hal itu berbeda ya, al-qadar dengan al-qadar yang akan merubah arti kalau dipakainya dialek Sudan bahasa Arab zaman sekarang ya. Juga kita ambil contoh nih dialeknya orang Mesir ya. Wa min haitsu kharajt. Nah, kebiasaan orang dialek Mesir ya, Arab Mesir ini jim menjadi gah ya. Jadi hal ini bisa akan saling membingungkan ketika bacaan dialek Mesir zaman sekarang dibaca oleh orang Yaman ya, akan berbeda artinya. Contoh terakhir ya, untuk dialek Arab Turki ya, mereka membaca dialeknya itu to dengan do ya. Contohnya di ayat seperti ini ya, di mereka mengucapkannya mirip-mirip do, saydo ya, saydo nih. Nah, kalau di dalam hal ini ketika dibaca kul aldi bukan kul altiu, nah itu akan mengandung kesalahan ya, karena artinya sudah berbeda. Jadi jelas ya, modern Arab dialek itu tidak sama ya dengan 7 qiraah sab'ah tadi ya, 7 asrof. Nah, ini ada sumber-sumber yang berguna ya untuk mempelajari qiraatnya. Ya, jadi yang pertama itu ada di nquran.com ya. Anda bisa memilih 7 qiraat sabah ya. Jadi pilih suratnya, lalu kemudian ayatnya, lalu akan terlihat semua 7 qiraat sabah tadi ya. Tiap qiraat akan kita dapati 7 naratornya ya. Jadi contoh ini adalah surat Al-Hadid ya. Lalu kita bisa lihat 7 qiraat sabahnya ya dengan warna yang berbeda. Untuk sumber yang kedua ya, kita bisa lihat di quranflash.com ya. Nah, ini mushafnya dengan qiraat yang berbeda ya. Bisa kita pilih dari 7 qiraat sabah yang telah kita bahas tadi ya. Enak kan? Nah, jadi tiap mushaf itu
7 qiraah sabahnya akan kita lihat di sana ya. Lalu sumber lainnya yang bisa kita ambil adalah Android ya, yang disebut dengan Bridges Translation ya. Jadi ini juga begitu ya, 7 qiraah sabahnya akan bisa kita lihat di sini ya. Lalu yang terakhir nih, kalau Anda seorang baru belajar Al-Quran mu'alaf ya, apakah perlu mempelajari qiraah sabah ini? Iya dan juga tidak ya. Yang pertama untuk mengetahui tentang Al-Quran ya, karena banyak orang menyerang Al-Quran ya, memfitnah Al-Quran bahwa Al-Quran itu tidak sama, berbeda-beda, variasinya banyak ya, padahal mereka nggak ngerti karena kebodohan dan kekurangan ilmunya ya. Jadi kita bisa memiliki landasan yang kuat untuk menjelaskan apa itu 7 qiraah sabah. Tapi kalau jawabannya enggak juga boleh ya, fokus saja kepada satu bacaan yang sudah kita kenal ya. Lalu kalau udah baru melangkah lebih jauh untuk mempelajarinya ya. Terima kasih Iwan Fillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.